Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dunya wal faslun an-najasatu salasun. Najis itu terbagi menjadi 3. Kalau failnya jelas Jelas. jelas. Najis ini terbagi menjadi 3 bagian. Mughallazatun wa mukhaffafatun wa mutawassitatun. Najis ini ada 3. Yang pertama mughallazah, yaitu najis berat. Yang kedua mukhaffafah, najis ringan. Yang ketiga mutawassithah, najis sedang. Dong nanya Ustaz, ngapa yang sedang itu terakhir? Biasanya kan berat, sedang, ringan. Apa Syekh beliau mengarang kitab ini, Syekh Syarif bin Sumairi nyatakan mutawassithah itu di akhir. Mughallazah, mukhaffafah, mutawassithah. Najis berat, najis ringan, najis pertengahan. Tapi tidak pertengahan itu ditaruh nomor 2. Jadi lemak dalam dunia. Jadi yang pertama najis berat. Al-mughallazatu najasatu al-kalbi wal khinzir wa fani ahadihima. Najis mughallazah itu, najis berat itu 3 dalam keterangan lain. 1 anjing, 2 babi, dan 3 peranaan dari salah satu keduanya. Anjing najis berat, babi najis berat. Nah, peranaan dari salah satu keduanya ini mana? Misal diketahui ada kambing. Kambing ini maaf, apa kambing lanang, apa kambing betina. Sekandang bulan-bulan sama anjing atau sama babi. Pokoknya sepasang dia lanang betina. Nah, idahnya itu cewekan keduanya dah. Cewekan tadi hamil, salah satunya betina. Apa kambing, apa babi misalnya. Beranak, anak itu termasuk najis mughallazah, najis berat. Itu yang kita dino, ana wallahu a'lam benar apa ya. Yang di video-video yang nyebar ini, yang ada sapi disilamkan dengan babi. Dia badan sapi, bentuknya bentuk sapi, cuma dia mirip babi. Di luar negeri dah. Di luar negeri ada videonya beda waktu itu. Hati-hati katanya. Sekarang mau keluar itu lah pacak menyilangkan. Berarti keterangan kitab ini sudah ada. Berarti pacak. Tidak harus kambing sama kambing, tidak harus sapi sama sapi. Artinya disilang baca. Nah, yang cuma aku belum tahu itu manusia sama hewan baca beda. Tidak tahu itu. Tapi kata wong-wong yang pakar-pakar ini baca katanya kalau hewan sama hewan. Selagi memang cara mereka beranak itu sama. Itulah yang terbukti. Ada videonya lain mak kayak babi. Cuman badan dari badan sapi. Jadi kalau ada peranaan dari salah satu keduanya, jelas dia termasuk najis mughallazah. Anjing, babi. Anjing sama babi ini bapak hadirin sekalian, kata ulamanya beda kasus. Kalau anjing ada hukum basah kering, tapi kalau babi tidak ada. Arti kata kalau babi itu tersenggol dengan kita, basah ataupun kering, hukumnya tetap najis
mughallazah. Tetapi kalau anjing ada perbedaan. Anjing kering, kita kering, itu tidak masuk najis. Kering sama kering. Kulitnya apa? Bulunya kering, kitanya juga kering. Tidak jadi mughallazah. Salah satunya basah, kita basah. Anjing kering, mughallazah. Kita kering, anjing basah, mughallazah. Basah sama basah, apa lagi mughallazah? Anjing, bedanya anjing sama babi. Tapi kalau babi tidak mandang rasa kering. Anjing sama babi dan peranaan dari salah satu keduanya. Oke, kita masuk masalah mesirnya kali. Ketahui dulu najisnya dulu. Tuh, yang pertama najis mughallazah, najis berat. Yang kedua wal mukhaffafatu baulus sabiyyi alladhi lam yut'am ghairal laban wa lam yablughul haulaini. Yang kedua najis mukhaffafah, najis ringan. Najis yang ringan itu cuman sikap. Apa itu? Air kencing anak laki-laki yang belum 2 tahun, yang belum makan sesuatu kecuali air susu ibunya. Syaratnya lebih. Dia belum 2 tahun, anak laki-laki, belum makan dan minum apapun kecuali ASI. Jadi kalau salah sikap dari 3 ini tidak terpenuhi, maka dia tidak termasuk najis mukhaffafah. Dia tidak termasuk najis ringan. Najis ringan itu apa? Kencing anak laki-laki yang belum 2 tahun, belum makan dan minum lain-lain kecuali air susu ibunya. Jadi kalau dia sudah 2 tahun, dia anak lanang, dia belum makan apa-apa kecuali air susu ibunya, tapi 2 tahun, dia tidak masuk mukhaffafah. Dia naik tingkatnya menjadi mutawassithah. Dia belum 2 tahun, dia belum makan atau minum sesuatu selain air susu ibunya, tapi dia anak betina. Anak betina tidak mukhaffafah, dia najis mutawassithah bagi kencing. Bagi kencing, bukannya BAB-nya bukan, bagi kencing. Dia anak lanang, belum 2 tahun, tetapi selain ASI, dia makan minum yang lain. Minum susu dari kotak, susu bubuk, itu tidak masuk mukhaffafah. Dia masuk mutawassithah, naik tingkatannya. Itu najis mukhaffafah, najis yang paling ringan, najis yang ringan. Jadi mughallazah, mukhaffafah. Nah, ngapo mutawassithah itu ditaruh di nomor 3? Najis berat, anjing, babi dan peranaan dari keduanya. Najis ringan, baju kencing anak laki-laki belum 2 tahun, belum makan sesuatu atau minum kecuali air susu ibunya. Selain dari yang 2 ini, itulah termasuk golongan mutawassithah. Di rumah regangnya. Jadi selain yang 2 ini, selain mughallazah dan mukhaffafah, yolalah najis mutawassithah. Najis mukhaffafah. Wal mutawassithatu sa'irun najasan. Dan najis mutawassithah, najis pertengahan itu adalah semua najis selain dari mughallazah dan mukhaffafah. Jadi seluruh najis selain dari yang 2 tadi itu tergolong najis mutawassithah. Jadi 3 macam bagian tadi, 3 macam pembagian najis. Najis berat, najis ringan, dan najis sedang pertengahan, mutawassithah. Nah,
Kita belajar cara menyucikan najis. Kita ini Bapak hadirin sekalian, mazhab kita belajar ini menggunakan mazhab Syafi'i. Jadi cara membersihkan najis juga cara Imam Syafi'i. Karena beda-beda imam lain caranya. Untuk menyucikan najis ini, Imam Syafi'i lebih longgar, lebih lemah dibanding yang lain. Faslun al-mughallazatu tadhuru bisab'i ghasalatin ba'da izalati 'ainiha ihdahunna biturab. Kalau sesuatu itu terkena najis mughallazah, cara mensucikannya, ya, cara mensucikannya yaitu dengan menghilangkan benda najisnya lebih dahulu. Menghilangkan benda najisnya lebih dahulu. Lalu membasuhnya dengan air sebanyak 7 kali basuhan, yang salah satunya harus dicampur dengan tanah atau debu yang suci. Ini menghilangkan najis berat. Hilangkan dulu najisnya. Zat najisnya itu hilang dulu. Misal ada anjing, misal itu mesing di depan rumah, di halaman kita, yang memang tempat itu kita ni kadang tidak bersendang di halaman kita, di teras kita. Kita kadang tidak bersendang. Kalau di tengah jalan ini sudah cerita mampu lah ya cerita. Kalau sudah memang tempat jalan memang itulah ya cerita. Misal di teras kita, hilangkan dulu najisnya, dibuang dulu. Buang dulu. Pakai plastik atau pakai apa, selesai hilang. Baru setelah hilang najisnya tadi, dia hilang secara zatnya arti, tapi kedudukan najisnya dalam syariat masih ada. Karena apa? Mughallazah itu dalam hukum kita ini baru pacak terangkat najis mughallazah dengan kaifiat nyuci najisnya, salah satunya sebanyak 7 kali, salah satunya dengan tanah. Baru terangkat mughallazah. Kalau kita siram-siram pakai baju biasa, tidak katik tanahnya, tidak terangkat mughallazah. Karena syariatnya, jadi pakai tanah. Salah satunya pakai tanah. Bersih nak naruh tanahnya di mana? Setelah kita bersihkan najis tadi, apa nak kita tunjuk tanah dulu, baru kita cuci 6 kali dengan baju. Apa kita cuci dulu 3 kali, tunjuk tanah sekali, cuci lagi 3 kali, boleh? Atau nak terakhir tanahnya, siram dulu 6 kali, tunjuk tanah sekali, baru siram basuhan yang biasa. Tidak apa. Pokoknya 7 kali cucian, salah satunya dengan tanah. Itulah apa Bapak hadirin sekalian yang jadi perdebatan ada kiai, ada ustaz kita ini. Kalau kita beli makanan yang kita tahu, proses pembuatannya itu. Wong yang kadang megang anjing, yang di rumahnya ngingon anjing, dia ngawe makanan, dia olah makanan, kita tahu anjing ada di rumahnya itulah. Kita kan jadi syak pasangko. Dia ini tidak mungkin tidak megang anjing. Maaf, mungkin agamanya lain dengan kita. Dia megang anjing, dia ini. Kita beli makanan dia itu, kita bingung. Makanan ini yang dia pegang ini kan bukan agama kita. Dia dah kenal syariat nyuci najis mughallazah itu mana. Itulah apa? Itu
itulah nampo ada sebagian kiai itu kalau nak makan makan mie basah. Mie basah itu kan mau agama lain yang pintar ngawe. Wong kita ni agak payah ngawe mie ada lagi sebagian pendapat tahu atau pendapat ulama yang lain kalau kita tidak tahu tidak apa-apa. Tapi kalau kita tahu misal pada rumah kita itu ngawe mie, ngawe tahu, umat banjir, kadang dipegang, kadang dipeluk, kadang anjing main di dapur tempat dia ngawe. Kita tahu jelas, rumah tak besar. Oh, makan tahu. Tahu jauh atau tahu jauh. Ada sebagian pendapat yang nah hati-hati tadi kan makan mie tadi. Jadi tidak teliti cara mencuci, mana tahu dia. Dan dia juga kan tidak tahu hukum masalah itu. Cara dia jualan. Cuman memang apa namanya itu uang kita ini agak payah nak nyambung jualannya. Yang ngawe apa itu nak ngawe mie, nak ngawe tahu. Mau nak kekumpoknya, kenapa nak buat ngawe mie itu kan mudah. Anda pernah yang mengawe mie, ngawe mie basah, yang pakai yang sederhana tapi apa nih? Dengan apa nih pisang oleng gitu ya. Jadi ada pacak jadi mie, ampian. Waktu nak mau ke adinan itu janganlah berbelah. Ya, aku nanti untuknya, wow. Kita yang tidak tahu tadi mengkali ada tahu. Kita tidak tahu mengawet ini siapa tidak tahu. Tapi kalau kita tadi nak hati-hati, lebih baik dari. Kalau mie kering itu kan pabrik itu mesin. Kalau ini apa? Tidak. Ya cuma takutlah yang agak kita negeri ini agak wadah kecilan tadi ada wadah ini tadi wadah benar tadi yang kita tidak tahu. Jadi agak mana? Itu pun katalah salaman dengan orang yang non Muslim yang kita tahu dia minum anjing, kita tahu dia mega. Itu kalau memang pacak dihindari lebih baik dihindari. Karena tidak terki cara masa najis ini. Dan dia berputar tiap hari satu hari itu. Tapi paling rendah hukum itu makruh, tidak apa-apa salah. Makruh hukum. Nah, itu paling rendah hukum. Tapi kalau membaca dihindari, lemah kali dihindari. Tambah lagi zaman corona ini, dia terti juga. Jadi kita main corona, ya. Iya, apa Mak kali sini. Dijualnya apa baik? Iya. Tapi memang kita tidak tahu besar. Dia tuh megang anjing apa ini? Maaf, tapi kan nasi galak makan babi, ya. Kan rumah makannya di pada tampang rata ya. Kalau desanya babi panggang. Kita tangan dulu dia makan cocok kan. Ustaz apa bukan dari masak juga babi, dia dari masak. Ya, dia dari masak. Ngeruk lah. Ada apa itu ya? Tapi kalau hawanya kalau dia lagi bipang itu kan ini uap kan. Kita lewat, kadang kita makan di situ, hukumnya mana? Tisap. Ngisep gitu. Kita usnuza itu gas lah ya. Gas lah ya. Tidak kata apa namanya? Tidak kata percikan ke kita. Usnuzon memang. Walaupun sebelahan kita rumah makan itu. Walaupun sebelahan. Kayak di Medan tuh kan kayak itu kan, dia ada satu tempat di pasar tuh sebelahnya itu sebelah yang halal katanya. Sebelah yang haram. Iya, sebelahan, tapi kita ngelihat itu kan diputer baunya itu. Kalau memang itu ya anak-anak. Kalau anak ini pernah dapat pertanyaan.
ada pertanyaan sampai mainnya hari anak belum sempat nanya. Tukang ojek, ya. Atau yang GoFood tadi katanya Ustaz, aku ini disuruh beli babi panggang yang di Lamongan Hatta ya. Disuruh beli, aku ini bingung. Nak boleh kah beda? Uji dia tadi. Ujian kau tu mak mana mengganti kalau itu dosa, kita kan baca nolak. Cuma resiko tadi, makanya jangan belum tanya mak mana baik. Karena sebenarnya kita nyenggol tidak, tapi kita ini nunjukkan duit, lagi sosok yang pun tidak tahu tangan dia tadi. Agak hati-hati, ya. Apa mau kita buka? Hah? Kalau tangan, Tangan buangnya tidak dicuci ya. Ya sebenarnya pajak kita misalnya cara itu tadi kita cuci pajak tangan kita, cuman kita menghindari. Ini memang kalau satu dulu agak wanti-wantinya yang di pasar. Kalau misalnya pengen mie cukup, beli baik mie telur yang kering, mie telur sejuk, itu kan pabrik buat. Atau kita nih mie ayam ini kadang awet dewek, ya ngomong jauh baca awet lemak nih, tipis-tipis nih awet dewek kami. Mak kalau awet dewek, yang kuning di pasar itu tahan lama ya. Pengawet lah. Tapi saya pakai pengawet dengan anak-anak sudah nyoba pengawet. Tidak tahan awet pagi sore lama. tidak pakai pengawet. Tidak pakai pengawet. Anak-anak nyoba ngawet mie itu deh, pakai ampian. Oh itu. Oh yang tahan berhari-hari, pakai pengawet. Kita kalau sebenarnya tidak laku jualan. Habis terus mie, habis makan dewek. Ya, karena habis beli uang. Jadi cara membersihkannya salah satunya dengan tanah sebanyak 7 kali siram. 7 kali. Kalau yang di tengah jalan anjing lewat tidak bisa kita hiraukan. Ya, karena itu termasuk satu hal yang makruh dimaafkan. Karena kita tidak bisa menghindar. Jangan jadi syak kita, jangan jadi ragu kita yang di tengah-tengah jalan di mana. Oh, ada tinggi pak ini, namanya sudah dimaafkan. Lain kalau dia lah masuk perkarangan rumah kita, bising pulau tambah lagi. Nah, misal masuk, cap kakinya itu kan ada cap kaki anjing, tanah bukan, tanah. Tinggal gambar kan tanahnya ada, tanahnya itu ada, tinggal sikat bentuk kan. Ya lah dulu bersih tadi sikat. Ada lagi yang lebih hebat ngajari ya ini baju sungi itu datang, baju sungi yang butek itu masih bercampur tanah, baju sungi butek masih bercampur tanah. Beda dengan banyu pam itu sudah disaring tanah. Tapi kalau pakai baju sungi tidak perlu tanah lagi, langsung siram. Kalau baju sungi yang butek, ya yang butek, yang memang sudah ada zat tanah di dalam. Kalau babi mudah-mudahan KKP berkeliaran. Kalau babi ngangkat dari guna, ya. Ganti depan pagar. Kalau anjingnya ada saya ada. Nah itu yang jadi ada beda pendapat Pak sebenarnya. Wong iman anjing ada beda pendapat. Ada yang membolehkan. Wong Islam ada yang membolehkan. Ada yang tidak membolehkan. Kalau kita ambil amannya beda. Daripada pala ya. Malah ya. Kecuali misal kalau memang butuh anjing untuk nyambut, kalau di rumah biar hati rumah ni, kalau gimana angso tu mana dua ikut juga, macam anjing. Itu beladok. Jadi mana angso. Jadi
'alaiha ma'al ghairi wa izalati 'ainiha. Yang kedua, cara mencuci, membersihkan najis mukhaffafah. Maka cara menyucikannya adalah cukup memercikkan air kepadanya sehingga airnya menyeluruh dan harus dilakukan setelah menghilangkan benda najisnya. Sama baca yang pertama tadi. Hilangkan dulu kencingnya budak tadi, baru kita percikkan baju. Aku nak dilap-lap, baru percikkan baju. Itu mukhaffafah. Cuma payah tak nyari najis mukhaffafah. Nyari najis mukhaffafah ni payah. Kenapa? Kadang budak baru lahir di klinik, di bidan, di rumah sakit, wong tuanya istirahat, bayi dititip ke, datang bawa tinjuknya susu kotak, habis mukhaffafah. Tak cukup syarat dia sudah. Tidak cukup syarat. Jadi nyari najis mukhaffafah di akhir zaman ini agak payah. Karena sudah banyak susu formula, ya, susu kotak. Membasuh lama juga, Wan Cambi, Wan Cambi, Wan Cambi itu bahasa lain, ya. Kadang umpal lagi gitu, belum tentu susu yang kecuali memang dia anak buah ataupun anak yang selain yang ketiga dan selanjutnya. Tapi kalau yang baru melahirkan, kadang belum tentu. Karena belum tentu tadi, belum tentu susu tadi, disodorkan dulu susu kotak. Ketika dia sudah meminum sesuatu yang bukan ASI ibunya, maka hilanglah status mukhaffafah dia. Tapi kalau dia yakin habis melahirkan langsung disusuinya oleh emaknya, anak lanang dia najis, dia kencing, najisnya mukhaffafah, dikencingi dengan bayi bekasnya, dikencingi. Dia maka sudah terangkat najisnya. Atau kalau yang budak tadi kencing di spray, jemur dulu spraynya. Tapi tidak harus dicuci, jemur kaget dikencing bayi. Dia terangkat sudah najisnya. Tapi syaratnya tadi benar. Belum masuk sesuatu apapun kecuali ASI ibu. Menjaman ini lemah, sudah banyak pakai pampers, ya, dan banyak pakai pampers. Dan sudah jarang ni ngomong yang mau sepi, yang mau bedong, dah jarang sudah jarang. Yang mau cabai, yang baru lahir lagi kena pampers di sana. Ada pampers yang kecil. Jadi membersihkan najis mukhaffafah itu dengan memercikkan air kepadanya sehingga airnya menyeluruh dan harus dilakukan setelah menghilangkan benda najisnya. Kemudian itu yang mukhaffafah, yang najis ringan. Wal mutawassitatu tanqasimu ala qismain ainiyah wa hukmiyah. Najis mutawassito yang pertengahan itu dibagi dua. Ada namanya najis ainiyah, ada yang namanya najis hukmiyah. Jadi najis berat, najis ringan sudah tadi. Ini cerita najis pertengahan, najis yang sedang, mutawassito. Dibagi dua, ada ainiyah, ada hukmiyah. Najis itu. Wal ainiyatu allati laha launun wa rauhun wa ta'mun fala budda min izalati launiha wa raihiha wa ta'miha. Najis ainiyah itu najis yang ada warnanya, ada baunya, ada rasanya. Najis ini cara menyucikannya ialah harus dihilangkan seluruhnya. Warnanya hilang, bau hilang, rasanya hilang. Itu ainnya. Atau yang najisnya. Misal
kencing muda. Harus sakit apa? Dah 3 tahun kencing di celana, kencing di celana. Jadi jangan kita langsung campur ke basuh, cucian deh. Banyak ya, ini merah najis. Bersihlah dulu najis yang ada di celana tadi. Sampai baunya katik lagi, sampai wanginya katik lagi, sampai rasanya dah katik lagi. Atau bedak BAB di celana, bising di celana. Bersih dulu, wanginya dah katik kuningnya lagi, baunya katik lagi. Gasol dipegang katik lagi. Barulah nak dicuci di kampung dengan yang lain. Jadi bersihnya itu harus hilang bigo, harus hilang yang bigo. Darah masuk najis mutawasito, darah kita. Wong tua ini, wong kita ini galak berdaga waktu nak sembahyang Jumat. Galak berdaga, nyoko, bodek, nyoko. Ini ngapi ke berdaga. Kayak kita nak awak ni dah dilapnya ni semayang mana sah. Darah tu najis mutawasito itu. Najis mutawasito hilang bau, rasa dan warna. Hilang bau, rasa dan warna. Darah tu ada bau tak? Ada bau. Lain bau. Warnanya merah. Aduh, nanti kita hilang tak? Cuma baunya aja hilang. Itu kalau misal kejadian itu, jangan kita langsung sholat. Tidak sah sholat kalau najis. Cuci dulu. Kadang maaf di sini berdaga, Saya ngomong cara nyukur dewe ya. Tumpul pula tadi. Maksa ke lain. Anak berapa kali ngomong lain di mana? Ngomong yang berdarah di bagian pinggirnya, di bagian jenggot. Ketemu darah, harus perhatian. Karena tidak seluruh ketika dia berdarah langsung darahnya mampet tidak. Ya, darahnya tidak langsung mampet. Ada yang masih muncul, ada yang masih ngalir, ada yang masih keluar. Jadi diperhatikan. Dirawat. Lagi kita mau dirawatnya. Dulu masih mudut, habis semayang, pegang, betul nananya darahnya untuk najis, semayangnya mata, tapi wudhu tidak mata, cuci bersihkan hilang sholat itu, tidak sampai wudhu lagi. Najis tidak batalkan wudhu, najis tidak batalkan wudhu, ya, najis tidak batalkan wudhu. Itu yang biasa keseharian. Cak mana najis itu kalau sudah diusahakan untuk dibersihkan tetapi dia nanda hilang. Contohnya darah yang di baju, yang di pakaian sudah kita usahakan untuk dicuci berulang kali, sudah diusahakan memakai deterjen yang pemutih dan segala macam yang hilangkan noda-noda. Kita usahakan darah yang ada di baju disayang ni yang kita oncak ya baju. Kita pakai semayang. Setelah kita usaha, setelah kita ikhtiar, bekas darahnya tadi masih ada, maka itu sudah dimaafkan, tidak apa. Asal kita sudah usaha untuk menghilangnya. Kalau kita tidak usaha, kita sudah cuci-cuci lah. Kalau kali hilang, kami tidak hilang, berarti kita berusaha. Itu najis ainiyah, warnanya, baunya dan rasanya. Ada lagi yang namanya najis hukmiyah, najis mutawasito nih pembagian. Ainiyah tadi zatnya itu ada, itu ainiyah. Kalau hukmiyah itu hukumnya yang ada, tetapi zatnya negatif. Siap, cak mana najis hukmiyah itu? Yaitu najis yang tidak ada warnanya, tidak katik baunya, tidak katik rasanya, tinggal hukumnya. Cak mana Ustaz?
hukumnya besar. Ini sejarah besar. Dulu pernah ada budak kecil kencing. Budak kecil ada kencing sejadah.